Awal film terlihat seorang wanita bernama Luffy sedang mengadakan acara jumpa wartawan karena dirinya akan membuka kembali pabrik milik kakeknya yang sudah lama terbengkalai. Lucy akan memproduksi sosis dari pabrik itu, dan menurutnya sosis yang ia buat bukanlah sosis sembarang sosis, karena sosis yang dibuat dari pabrik yang bernama Mirando ini terbuat dari daging babi raksasa. Untuk membuat babi raksasa, Lucy akan mengirim anak babi kualitas terbaiknya ke penjuru dunia, dan Korea Selatan adalah salah satunya. Kemudian babi yang dikirim itu akan dibesarkan oleh para peternak lokal. Tujuan Lucy adalah untuk mendapatkan daging babi yang sangat enak agar dia mengetahui ciri khas masing-masing dari setiap negara. Dan untuk merealisasikan visinya itu, Lucy membutuhkan waktu 10 tahun. Berpindah ke alur maju 10 tahun ke depan, menunjukkan di sebuah gunung Korea Selatan, terlihat salah satu babi yang Lucy kirim ke peternak lokal kini sudah jadi besar. Bahkan lebih mirip seperti seekor kuda Nil bentuknya. Babi itu bernama Okja, dan setiap harinya Okja dirawat dengan penuh kasih sayang oleh seorang anak yang bernama Nija. Terlihat Nija mengajak Okja untuk memetik buah bersama, mandi di sungai, bahkan menangkap ikan di sungai itu. Tapi pada saat mereka akan kembali ke rumah, tiba-tiba mengalami kecelakaan, di mana Nija sempat kepleset dan akan terjatuh dari jurang. Namun karena Okja berhasil menyelamatkannya, akhirnya Nija pun selamat, dan akhirnya Okja yang malah terjatuh ke jurang itu. Karena Okja begitu sayang kepada Nija, maka dari itu dia sampai rela mengorbankan dirinya. Oh iya nih gengs, Nija tinggal di hutan ini hanya bersama kakeknya. Keesokan harinya salah satu pegawai Mirando yang bernama Mundo datang ke rumah kakek Nija. Kedatangannya bermaksud untuk mengecek kondisi Okja. Ternyata Mundo menaruh alat di salah satu kuping Okja untuk menyimpan data kesehatan Okja di setiap harinya. Tak lama kemudian pegawai lainnya pun datang. Salah satunya adalah pria yang bernama Johnny, seorang ilmuwan hewan asal Amerika Serikat. Johnny sangat kagum dengan Okja karena dia adalah babi yang paling sempurna di antara babi yang lain. Setelah membuat laporan di komputernya, Mundo akhirnya memberikan Nija dan kakeknya sebuah penghargaan karena sudah berhasil merawat sebuah babi raksasa dengan baik. Di sini Nija tidak tahu maksud kedatangan mereka. Dan dia malah meminta tanda tangan kepada Johnny. Kemudian kakek Nija mengajak cucunya itu ke makam orang tua Nija. Di sana Nija hanya duduk terdiam. Sementara di rumah mereka terlihat pegawai Mirando mulai menggiring Okja untuk masuk ke dalam sebuah mobil. Karena sebenarnya tujuan kedatangan mereka sedari awal adalah untuk membawa Okja ke perusahaan Mirando cabang Korea. Dan setelah itu akan dibawa ke perusahaan pusat cabang Amerika Serikat. Kembali lagi ke Nija, di mana si kakek sedang memberikan Nija emas murni 100% yang berbentuk babi. Nija di sana merasa heran, kok tiba-tiba kakeknya ini memberikan barang langka untuknya. Dan si kakek pun menjawab karena Okja akan pergi jauh sekali. Jadi sebagai gantinya simpanlah emas itu. Si kakek pun memberitahu bahwa perusahaan akan mengambil semua babinya yang sudah dikirim ke semua pelosok penjuru dunia. Mendengar hal tersebut, Nija pun merasa marah karena menganggap Okja adalah miliknya. Terlebih ketika si kakek mengatakan kalau dia tidak suka jikalau cucunya itu selalu bersama dengan babi. Sebenarnya si kakek ingin cucunya itu mulai bermain dengan kawan-kawan sebayanya. Hal itu membuat emosi Nija menjadi naik. Kemudian dia melempar emas babi itu lalu menyusul Okja. Namun Okja ternyata sudah tidak ada di rumah. Karena tidak berhasil mengejar mobil yang membawa Okja, malamnya Nija packing untuk pergi ke Seoul menjemput Okja. Nija tidak mendengarkan perkataan kakeknya yang selalu melarangnya untuk pergi ke kota yang sangat jauh itu. Dan sebelum pergi, kakek pun berkata bahwa takdir Okja sudah menjadi seharusnya sebagai santapan. Nija yang kesal mendengarnya pun pergi dari rumah. Paginya Nija diperlihatkan sedang berada di stasiun kota yang dipadati dengan penduduk. Siangnya sampailah Nija di perusahaan Mirando cabang Korea. Di sana Nija mencoba memanggil resepsionis perusahaan agar dapat membukakan pintunya.
Namun resepsionis itu malah menyuruh Nija untuk menggunakan telepon yang sudah disediakan. Tapi setelah dia melakukan panggilan suara, Nija dibuat kesal karena resepsionis itu tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Melihat resepsionis itu pergi dan tidak menghiraukannya, Nija pun pergi lari untuk mendobrak pintu itu. Resepsionis yang tadi mendengar pun kemudian menghampiri. Awalnya si pintu itu tetap berdiri kokoh, tapi lama-kelamaan tiba-tiba pintu itu roboh hingga membuat sirine berbunyi. Nija pun langsung memanfaatkan situasi itu dan segera berlari ke lantai atas lalu menutup pintunya. Di dalam, Nija melihat dengan mata kepalanya sendiri Okja dimasukkan paksa ke dalam truk. Nija langsung keluar gedung dan mengejar mobil yang membawa Okja. Ratusan meter Nija berlari tanpa henti, sampai akhirnya dia melompat ke atas truk. Dia sudah tidak memperdulikan keselamatannya sendiri hanya demi Okja. Tapi belum saja dia mendapatkan posisi yang enak, truk tersebut akan melewati sebuah jembatan yang sangat ngepres dengan atap truk tersebut. Nija kemudian berlari mundur dan bergelantungan di belakang truk. Sambil bergelantungan, Nija terus memanggil-manggil Okja. Tak lama muncul pengendara truk lainnya yang menyerempet truk tersebut sampai Nija terjatuh. Setelah itu keluar orang-orang Amerika dari truk itu lalu menyelamatkan Okja. Karena kondisi tersebut di sana Okja merasa stres. Untung saja Nija datang di waktu yang tepat dan langsung memanggil namanya. Setelah berhasil naik ke punggung babinya, Nija bermaksud menggiring Okja untuk kembali ke rumahnya. Namun Okja yang masih saja panik berlarian ke sana kemari hingga membuat kekacauan di kota Seoul. Saat berada di supermarket, Okja yang hampir ditangkap oleh para petugas pun ditolong oleh orang-orang yang menggunakan masker tadi. Salah satu orang tersebut mencabut kepingan kaca warna di bawah kaki Okja. Rasanya sangat sakit sekali sampai membuat Okja menangis. Ternyata orang-orang bertopeng ini adalah FPH atau Front Pembebasan Hewan. Kini akhirnya mereka pun berhasil membawa Okja dan Nija masuk ke dalam truknya dengan selamat. Di dalam, salah satu dari mereka membuka topengnya dan memperkenalkan dirinya kepada Nija. Namanya adalah Kei. Dia adalah ketua dari organisasi ini. Setelah Kei memperkenalkan dirinya, tak lama kemudian diikuti dengan rekan-rekannya yang lainnya. Jadi mereka semua kecuali Kei adalah orang Amerika. Sementara Kei adalah orang Korea yang direkrut FPH untuk jadi translator bahasa mereka selama berada di Korea. Lanjut, di sana ketua mereka ini menyatakan kalau mereka adalah pencinta hewan. Mereka sudah menyelamatkan banyak hewan dari penjagalan, kebun binatang, bahkan laboratorium. Dan itulah salah satu alasan mengapa mereka ingin menyelamatkan Okja. Chen menambahkan bahwa ia bersama timnya akan mengungkapkan kejahatan setiap manusia yang memperlakukan keburukan kepada hewan. Lalu dia juga memberikan informasi kepada Nija bahwa Okja sebenarnya akan dibawa ke laboratorium di bawah tanah di Amerika. Karena sebenarnya di gedung itulah Okja diciptakan. Oh iya nih gengs, Okja bersama babi lainnya diciptakan oleh eksperimen mutasi genetik hewan. Dan karena itu bahaya dan para konsumen pasti akan merasa jijik akan memakan hewan hasil mutasi, akhirnya Lucy pun menutupi dan berkata kalau babi perusahaannya itu aman dan murni. Lalu agar tidak ketahuan, maka Lucy memiliki sebuah trik untuk mengirim babi-babi itu ke berbagai negara dengan alasan agar mengetahui cita rasa setiap negara. Chen CS memiliki sebuah misi untuk menghentikan kejahatan mereka. Namun sebelumnya mereka memerlukan video rekaman kekejaman yang dilakukan orang itu terhadap hewan sebagai bukti. Tapi masalahnya keamanan di sana itu sangat ketat gengs. Hingga jika Nija mengizinkan, Okja salah satu kupingnya akan dipasangkan CCTV lalu dikirimkan ke sana agar mereka mendapatkan sebuah barang bukti. Tapi di sini Chen tidak memojokkan Nija, bahkan mereka rela membatalkan misi ini jika Nija tidak mengizinkannya. Kei pun mulai menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Chen dan rekan-rekannya, dan Nija menjawab bahwa Okja kembali ke gunung. Tapi Kei di sini yang bekerja sebagai translator malah bilang bahwa Nija setuju, yang membuat Chen dan rekan-rekannya pun menjadi sangat senang sekali. Paginya di Amerika, terlihat Lucy sedang memarahi para karyawannya karena berita pekerja mereka yang lagi menangkap Okja sedang viral. Dan sekarang dia menjadi takut jika perusahaannya dicap sebagai tidak menyayangi hewan. Kemudian salah satu karyawannya memberi pendapat bagaimana jika Nija diajak ke sini saja dan diundang ke festival babi
babi super terbaik. Dan Lucy yang mendengarkannya pun sangat setuju karena itu akan memperbaiki citra perusahaan mereka. Dan dia berniat akan menjadikan Nija sebagai wajah baru di perusahaan Mirando. Kini sekretaris Lucy pun mulai menjalankan satu persatu perintah Lucy. Sementara di Korea diperlihatkan Nija sedang berpelukan bahagia bersama kakeknya karena merasa senang akan bertemu dengan Okja lagi di Amerika. Di bandara kini Nija sudah seperti seorang bintang populer saja. Dan di dalam pesawat seorang pramugari terlihat menaruh kamus Inggris di atas meja Nija. Di hari yang sama terlihat Okja sudah sampai di Amerika Serikat. Sementara itu orang-orang FVH berada di dalam mobil sambil mengamati apa yang orang-orang itu lakukan terhadap Okja. Kini Okja sudah berada di laboratorium bawah tanah dan akan dijodohkan dengan seekor babi besar yang ada di sana. Karena mengingat Okja adalah hasil persilangan genetik yang paling sempurna daripada babi lainnya. Melihat kekerasan yang dilakukan petugas laboratorium terhadap Okja, orang-orang FVH pun merasa kasihan kepadanya. Dan tiba-tiba dalam situasi tersebut Kay berterus terang bahwa sebenarnya kemarin Nija tidak menyetujui kesepakatan ini. Dan Kay mengaku kemarin dirinya telah membohongi rekan-rekannya itu. Chen pun langsung memukul Kay karena baginya kejujuran itu adalah suatu yang terpenting dalam hal penerjemah. Dia pun memutuskan untuk memecat Kay, tapi Chen berkata dia akan mengembalikan alat-alatnya setelah misi ini selesai karena misi ini sangatlah penting. Sedangkan di laboratorium, Okja terlihat diambil beberapa sampel dagingnya oleh Johnny, si profesor gatal itu. Kini daging Okja telah dimasak dan sedang dicicip oleh beberapa orang di sana. Bagi mereka, ini adalah daging babi terbaik yang pernah mereka makan. Keesokan harinya, festival babi super terbaik pun diadakan. Terlihat orang-orang mulai memadati panggung festival. Sementara di dalam gedung terlihat Nija sedang dirayu oleh sekretaris Lucy agar mau menggunakan gaun tradisional Korea Selatan. Namun Nija tidak mau dan dirinya tetap ingin menemui Okja terlebih dahulu. Dan Mbak Sekretaris pun menjawab bahwa Nija harus melakukan apa yang telah diarahkannya jika Nija tidak ingin Okja terbunuh dan menjadi santapan. Dan saat Nija ingin ganti pakaian, Chen ternyata sudah ada di sana memakai baju samarannya. Di sana Chen meminta maaf kepada Nija menggunakan sebuah tulisan yang telah ia tulis di sebuah kertas. Timnya berniat akan menyelamatkan Okja dari panggung. Akan tetapi dengan satu syarat, saat mereka melakukan itu, Nija tidak boleh melihat layar di belakangnya. Pesta pun semakin meriah ketika sebuah balon babi berukuran besar muncul di hadapan mereka. Di tengah kerumunan orang di sana, banyak anak-anak FVH yang sedang menyamar dan menyiapkan misinya. Dan sebagian orang yang membawa balon babi besar itu pun juga anak FVH. Di sini Lucy sangat merasa senang karena akhirnya usaha yang sudah ia siapkan selama 10 tahun itu akan membuahkan hasil. Sementara di luar, Johnny sebagai MC pun akan membuka acara itu. Untuk yang pertama, Johnny akan memanggil Lucy owner dari perusahaan ini. Kemudian Lucy memanggil Nija sebagai gadis kecil yang telah berhasil merawat ikonnya mereka. Tak lama kedatangan Nija pun disusul dengan kehadiran Okja. Nija memberikan sebuah tomat kepada Okja, namun babinya tersebut merasa panik karena kehadiran banyak orang di sana. Dan setelah itu, salah satu anak EPH mulai memutar video atas apa yang dilakukan oleh orang laboratorium kemarin terhadap Okja. Chen pun langsung masuk ke panggung dan memperingatkan Nija untuk tidak melihat ke belakang. Kini orang-orang di sana pun mulai geram terhadap perbuatan Lucy dan para karyawannya. Terlebih saat balon babi raksasa ini bocor dan mengeluarkan artikel tentang fakta-fakta Lucy. Setelah Okja mulai tenang, ia pun kemudian menjilat-jilati Nija sebagai tanda rasa sayangnya. Lalu mereka bersama anak EPH pergi menyelamatkan diri. Awalnya semua akan berjalan dengan lancar. Namun setelah Okja akan menaiki sebuah truk, tiba-tiba sebuah tali menjerat kakinya yang membuatnya terjatuh. Nija dan Chen pun langsung mengejarnya, namun Chen malah digebuki oleh aparat setempat. Beruntungnya Chen berhasil lari dan dia langsung segera menyelamatkan Nija. Sementara di tempat yang tak jauh, Lucy terlihat didatangi oleh Nancy atau saudara kembarnya.
Dan kedatangan Nancy ke sini yaitu ingin menyamar menjadi Lucy untuk menemui wartawan. Ternyata Nancy juga mempunyai sifat yang sama seperti Lucy. Dia pun segera menelpon seluruh karyawan agar segera memotong seluruh babi yang ada di ternak itu. Scene berpindah, terlihat Kay sedang mengendarai mobil bersama Nija dan anak FVH. Kay yang telah dipecat itu kemudian menunjukkan tatonya yang bertuliskan penerjemah itu sakral. Kini mobil itu menuju ke tempat Okja berada. Dan setelah sampai di peternakan itu, Nija pun langsung masuk dan mencari Okja di antara babi-babi besar yang ada di sana. Namun hal itu tidak membuahkan hasil dan Nija memilih untuk masuk ke dalam gedung. Di sana Nija melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau karyawan pabrik itu sedang memproduksi daging babi. Dan Nija juga melihat babi yang hidup di gedung itu sedang menunggu giliran untuk ditembak. Ketika melihat Okja yang akan ditembak, Nija pun langsung berteriak memanggil babinya. Nija mencoba menyodorkan fotonya dengan Okja 10 tahun yang lalu ke karyawan yang ada di sana. Tak lama sampailah Nancy ke laboratorium. Di sana Nancy langsung to the point bertanya kenapa babi super itu tidak langsung ditembak saja. Nija lalu memohon kepadanya agar Okja tidak jadi dibunuh. Nancy malah menjawab, "Oh, tidak bisa, ini adalah sebuah bisnis, nak." Lalu karyawan di sana pun bersiap untuk melepaskan tembakannya. Tapi tiba-tiba Nija berteriak lalu mengeluarkan emas yang berbentuk babi itu. Dia di sana berkata menggunakan bahasa Inggris, "Aku ingin membeli Okja hidup-hidup." Nancy yang melihat emas murni 100% itu pun melotot. Yang mana Nancy langsung mengecek apakah emas itu asli atau palsu. Dan setelah mengetahui kalau emas itu adalah asli, akhirnya Nancy pun mau memberikan Okja kepada Nija. Dia pun berkata, pastikan pembeli kita dan barangnya pulang dengan selamat. Nija pun merasa senang dan langsung memeluk Okja. Di luar, di saat dirinya berjalan dengan Okja, tiba-tiba seekor babi betina mengeluarkan anaknya dari kandang. Mungkin maksud babi itu agar Nija dan Okja mau merawatnya. Dan kemudian Okja pun menyembunyikan bayi babi tersebut di dalam mulutnya agar petugas tidak melihatnya. Nija pun sungguh merasa kasihan saat melihat babi betina itu. Dan akhirnya Nija pun mau membawa babi itu bersama mereka. Dan beberapa hari kemudian terlihat Nija sedang terbangun dari tidur siangnya di tepi sungai. Terlihat Okja dan babi kecil itu juga ada di sana. Kini akhirnya kakek Nija dan juga cucunya tidak jadi kehilangan Okja. Bahkan kini mereka mempunyai anggota baru di rumahnya, yaitu si babi kecil. Dan film pun selesai nih gengs.